Mana nih yang lainnya nih? Kok sepi? Halo? Kok sepi? Ayo muncul semua. Ada yang masih membetulkan rambutnya nih. Baru bangun tidur rupanya nih. Baru 24 orang nih, 23. Oke, saya mulai aja deh. Gak usah nunggu. Biar materinya dapat banyak nanti ya. Oke, saya jangan lupa ini apa? Absen. Absen jangan lupa. Oke, pertemuan ketiga ini kita masih bicara tentang objek ya. Jadi gambarnya tetap nggak saya lupa. Di sini nih penyebaran, yang ini apa? Energi alternatif, yang ini adalah aplikasi dari magnetohidrodinamik untuk menggerakkan kapal Tamaran ini. Contohnya ini misalkan kemarin saya bicara tentang objek, jadi ini objek ya, ini gambar di sini ini bisa sebagai objek ya. Ini juga objek, ini juga objek. Kemudian ini juga objek. Kalau saudara amati dari gambar ini seperti yang saya kemukakan sebelumnya itu, saya itu meneliti Ebola. Itu belum pernah saya ke Afrika. Ebola itu kan ganas-ganasnya di Afrika. Belum pernah saya di Afrika. Tapi saya bisa meneliti Ebola itu berdasarkan pada pengamatan terhadap apa yang penelitian yang sudah pernah dilakukan orang. Itu boleh. Jadi tidak mesti harus kita ke lapangan gitu ya. Jadi hasil riset dari orang sebelumnya itu bisa kita pakai sebagai pengamatan. Jadi ini kalau objek ya, maka apabila ditarik kemudian sudah melakukan pengamatan ini ya, itu tidak mesti harus langsung pada suatu kejadian. Jadi tidak mesti harus langsung pada kejadian. Tidak mesti langsung pada kejadian. Gitu. Jadi bisa studi literatur. Gitu. Kan kajian terhadap hasil riset orang lain, kemudian mengembangkan, melakukan. Ini paling gampang melakukan kajian terhadap riset orang lain. Ini boleh terhadap hasil riset hasil riset orang lain.
riset yang pernah dilakukan. Pernah dilakukan, gitu. Ya, boleh seperti ini. Ini berarti saudara sudah melakukan pengamatan terhadap objek, gitu. Kalau seperti ini objeknya apa Pak, gitu. Kalau melakukan kajian itu kan hasil riset orang lain, kemudian orang lain itu mengamati objeknya itu saya juga nggak tahu, karena tahunya saya dari hasil laporan atau hasil publikasi yang dilakukan oleh orang lain, gitu. Ya memang seperti itu. Makanya kalau membaca suatu hasil riset orang lain dalam bentuk jurnal, itu kan nggak pernah lengkap jurnal itu. Dilacak. Di jurnal itu dilacak. Rujukan-rujukan yang dia lakukan. Rujukan-rujukan yang dilakukan. Itu. Ya. Seperti ini misalkan. Ini pusatnya di suatu tempat misalkan. Ini misalkan di Eropa misalkan. Saudara apa mau datang ke sana, kan nggak mungkin. Sama itu. Kalau yang kedua, misalkan objek ini dari gambar ini terjadi tahun 2019 misalkan. Sudah kedaluarsa kan. Nah, tapi tetap sebagai kajian. Sekarang 2021. Tetap sebagai kajian. Di sini objeknya sama, misalkan apa di sini yang disebut sama. Di gambar ini menunjukkan ini apa? Kalau misalkan virus ya ini spreading, penyebaran. Seperti yang sekarang kita alami. Gitu. Sekarang kalau dia terjadinya 2019 misalkan, sekarang 2020, jadi sudah lama nih, ya 2019 gitu, atau 2009 lah, terdekat ya, 2009, jadi 2009 misalkan. Sekarang udah lama ini, tapi masih bisa. Nah, yang berbeda apa nanti? Objeknya tetap sama, ya, yaitu fokus tentang penyebaran sesuatu itu virus. Nah, di sini yang berbeda fenomenanya. Pada saat 2009 itu fenomenanya beda. Fenomena 2009. Apa yang terjadi pada saat itu? 2021 itu sudah beda lagi. Ini fenomenanya 2021 gitu. Contohnya misalkan seperti COVID yang sekarang ini ya, ini kan penyebarannya seperti ini, global itu, seluruh dunia. Jadi 2019 di Wuhan, fenomena beda. Itu. Pada saat itu orang masih bingung tentang host. Itu. Tentang reservoirnya. Ya maksud reservoir ini, virus ini produknya di mana gitu loh. Kalau dia berasal virus yang berbentuk zoonotik itu virus yang berasal dari binatang, kemudian bisa menjangkit kepada manusia, itu hostnya masih ada, reservoirnya masih ada gitu. Pada saat itu kan rame. Akhirnya hostnya itu dianggap, host maupun reservoirnya itu dianggap
kelelawar gitu, ya kan? Kelelawar itu 2019 begitu menginjak pertengahan April misalkan, April 2020 itu fenomena hoax itu sudah hilang, fenomenanya ganti. Kok di sini fenomena 2019 itu, sekarang di 2020 itu fenomena 20 itu, ya. Kemudian di sekitar Juli Agustus 2021, ya, yang baru kemarin itu fenomenanya sudah beda gitu, fenomena 21, ya. Ini apa, varian Delta yang ramai itu kan gitu. Nah, sekarang ada lagi fenomena 21, tapi setelah fenomena 21 setelah landai ini, isunya muncul fenomena mu gitu, fenomena mu. Wah, ini lagi fenomena mu, habis fenomena Delta gitu. Berarti yang berubah, yang selalu berubah itu adalah fenomenanya dan ilmunya yang berkembang. Karena menjawab fenomena itu yang kemudian saudara angkat menjadi suatu masalah, itu kalau ilmu yang saudara terapkan itu mampu menjawab atau mampu merumuskan, mampu membuat hipotesis terhadap fenomena itu. Jadi modelnya itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga model itu bisa menjawab hipotesis itu, dugaan itu. Model itu bisa menjawab fenomena yang terjadi. Itu. Kemudian model itu bisa memberikan informasi terhadap perkembangan yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Jadi kalau saya mengamati sekarang, misalkan saya masih mengamati Delta, varian Delta, berarti saya menggali jawaban yang kaitan dengan Delta itu. Gimana transmisinya, gimana reproduksinya, apakah dia gimana kecepatan dia melakukan mutasi dan seterusnya. Itu belum berhenti, itu masih fenomena, masih menjawab fenomena Delta aja itu, ya. Lalu menggali fenomena yang berkaitan dengan Delta itu tadi, ya. Jadi objek itu bisa saja sama, tetapi karena perjalanan waktu maka dia akan berubah gitu, ya. Kemudian kalau misalkan objeknya sama, kemudian saudara harus melakukan pengamatan hanya melalui kajian-kajian yang berkaitan dengan jurnal, maka saudara harus mampu mengungkap bahwa orang itu membuat model dalam rangka untuk apa. Satu, yang kedua, apa itu yang dia cari gitu loh. Gitu. Jangan keburu mengembangkan mengembangkan seenaknya sendiri gitu loh. Belum tahu orang itu membuat model itu dalam rangka untuk menjawab apa, dalam rangka untuk memberikan informasi tentang apa, itu saudara sudah mencoba untuk mengembangkan. Nah, itu yang yang saudara hindari agar supaya nanti tentang fenomena tersebut gitu ya. Ini yang lainnya juga sama seperti ini. Jadi saudara coba memahami apa objek dan fenomena itu. Ya, agar supaya nanti kalau saudara betul-betul mengonstruksi suatu model, maka
model itu bisa digunakan gitu. Jangan sampai saudara membuat model tapi nggak tahu. Harus tersebut ya. Ada pertanyaan sampai di sini tentang teknisnya? Isi Pak mau. Oh, nggak ada itu. Nggak bisa keluar tadi itu. Gimana nih nggak bisa keluar? Nggak bisa ini, hapusnya nggak bisa saya. Saya stop share aja. Oke. Sudah hilang. Ada yang mau masuk lagi nih? Ya. Nggak ada. Oke. Ada yang perlu ditanyakan mengenai ini? Ini model ini yang saya berikan ke saudara itu tidak sekedar hanya membuat model, tapi saya arahkan untuk di mana saudara membuat model dalam rangka untuk penelitian. TA, kemudian nanti kalau di S2 tesis gitu. Dan seterusnya gitu. Ya. Jadi ini konsep modelingnya itu, konsep memodelkan gitu ya. Beda lagi kalau misalkan saudara mengembangkan modelnya orang. Makanya tadi saya sebutkan, saya jelaskan tadi, maka objek itu bisa aja sama gitu loh. Bahwa kejadian itu terjadi lama sekali gitu loh. Kemudian sekarang saudara mau mengambil objek yang sama, boleh gitu. Tapi ini fenomenanya tentu saja akan berbeda karena perjalanan waktu fenomena itu kan berubah gitu. Ya, seperti saya meneliti ini Ebola gitu. Yang terakhir ada perubahan perilaku gitu loh. Sebab Ebola itu bisa masuk melalui sperma laki-laki gitu. Sperma laki-laki gitu loh. Jadi orang kena Ebola itu selama 6 bulan tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Karena bisa masuk di sperma laki-laki gitu. Setelah itu boleh gitu. Nah ini ada perubahan perilaku gitu loh. Ini perubahan perilaku kaitannya dengan Ebola ya. Kalau sekarang di COVID ini kan ada perubahan perilaku kan gitu. Supaya kita hidup dengan COVID kan gitu. Berarti ada perubahan perilaku, bukan perubahan perilaku seperti yang dulu gitu. Jadi seperti 3M, 5M dan seterusnya gitu. Sekarang, tapi dulu waktu 2019 orang tidak pernah mengemukakan seperti itu. Berarti fenomena yang berubah. Nah,
sekarang kalau saudara mau meneliti dari apa yang terjadi sebelumnya, kemudian saudara sekarang meneliti supaya penelitian itu, supaya apa yang saudara buat itu terbaru dari sisi keterbaruannya, maka yang saudara ambil fenomenanya, gitu, supaya baru gitu. Jadi kalau cuma objek saja ya silakan, nggak masalah gitu. Tapi galilah fenomena itu pada objek, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Coba yang ini. Ini dari bentuk yang sederhana ya. Gimana Anda melihat fenomenanya di sini? Jadi ini ada, ini pegas ya, ini pegas, ini pegas, kemudian ini balok, diberi gaya. Pegasnya ini dijepit, ini ada penjepitnya, penjepit. Coba fenomenanya apa di sini? Ya, lihat aja, coba kita ini coba identifikasi objeknya. Ini kan sederhana aja nih. Ini yang sering kita lihat ini ada balok, kemudian dia punya gaya gesek misalkan sebesar F, panjang baloknya ini sampai pada temboknya ini, penjepitnya itu panjangnya L, kemudian di sini ada pegas, punya konsentrasi pegas sebesar K, kemudian dia ditarik, gitu, ditarik kuat ke arah kanan. Berarti punya F maksimum dia. Gitu. Kalau ini ditarik terus, ini jebol, kan gitu. Pegasnya nggak berfungsi malah. Kalau ditarik terus, berarti ada F maksimum sedemikian rupa sehingga pegasnya berfungsi dan jepitnya tidak jebol, gitu. Ya kan? Ya, seperti itu. Coba dilihat identifikasi objeknya. Objek pengamatan dalam bentuk sistem yang terdiri dari rangkaian pegas dan balok sebagai satu sistem, dan tembok penyangga atau penjepit sebagai sistem yang lain. Jadi ada dua, ada tiga. Baloknya sendiri, kemudian pegasnya sendiri, kemudian temboknya sendiri. Ya, coba kita amati kenapa dia sebagai subsistem. Ya. Apa yang bekerja di sini itu akibat dari F ini, semua dari F. Ya. Kalau ini nggak dijepit, cuma ditarik aja, maka pegasnya nggak bekerja, nggak berfungsi gitu loh. Pegas ini berfungsi kalau ini dijepit ujung pegasnya ini, kemudian ditarik, berarti koefisien megahnya bekerja, gitu. Berarti K ini bekerja kalau dia punya inputnya apa? Inputnya F ini. Balok ini bekerja kalau dia pun juga dapat input dari F ini, ya kan? Apa hasilnya, outputnya? Outputnya ini kalau saya geser srek karena kayak tarik, maka dia punya koefisien gesek, gitu, punya koefisien gesek. Demikian pula berarti ini satu sistem karena ada reaksi dari input yang dimasukkan di dalam balok itu, gitu. Sekarang ini pegas ini bisa dikatakan sebagai satu sistem juga. Inputnya apa? Inputnya ya ini kayak tarik F itu. Karena pegasnya ini disambung dengan baloknya,
baloknya bekerja, maka bekasnya juga bekerja. Akibat dari F. Berarti F ini penyebab kenapa bekasnya bekerja. Sehingga K ini bekerja. Punya pengaruh terhadap semua rangkaian ini, punya pengaruh. Bekas ini punya pengaruh terhadap baloknya yang bergerak. Punya pengaruh terhadap temboknya ini, gitu. Temboknya ini kan punya gaya lawanan dia. Misalkan ini F T gitu. FT ini sama dengan F yang depan itu, maka dia seimbang, nggak jebol gitu loh. Ini. Tapi kalau FT-nya ini lebih kecil dari F depan itu, ya kayak tariknya ini, maka dia jebol gitu. Cepitnya lepas gitu. Artinya apa? Artinya bahwa tembok ini ya, punya output setelah dikasih input dengan gaya sebesar F. Jadi ini bisa disebut sebagai subsistem sendiri. Ini juga bisa dianggap sebagai subsistem sendiri. Kedua, termasuk baloknya ini. Sehingga semua ini sebagai rangkaian sistem itu yang bekerjanya saling bersinggungan, punya interface gitu loh. Gini interface-nya. Jadi ini interface-nya. Itu interface-nya. Jadi satu, subsistem 2, subsistem 3 punya interface. Ini pegas, yang ini tembok, yang ini balok. Balok tadi dikasih gaya. Input eksternal itu, ya. Nah, jadi kalau dia ini sebagai rangkaian sistem, gitu. Jadi ini punya interface, sehingga satu ini punya pengaruh terhadap 3, 3 punya pengaruh terhadap 1, dan 1 punya pengaruh terhadap 2, dan seterusnya, gitu. Ya. Nah sekarang apa yang bekerja di 1? Ilmu apa? Model apa? Model fisika, model bisnis. Yang bekerja di sini apa? Juga model fisika, model bisnis. Model bisnis. Yang bekerja di sini adalah model bisnis juga. Itu model-model bisnis ini yang akan membantu kita untuk membuat model di sistem ini gitu. Ya. Jadi misalkan di 3 ini F sama dengan M kali A pakai ujung Newton. Ini ya. Kalau di bekasnya ini kan F sama dengan apa? Min K kali X atau delta X gitu. Kan beda-beda ini hukum yang berlaku. Gitu. Ini pakai hukum kesetimbangan. Newton juga. Sigma Fi sama dengan 0. Nah, ini hukum-hukum ini yang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Atau membuat modelnya gitu. Kesetimbangan gitu. Jadi kita ambil pada posisi setimbang, steady, posisi steady gitu. Jadi ini masuk pada identifikasi objeknya gitu. Jadi agar supaya nanti kita mampu menyusun atau mengangkat fenomena apa sebetulnya yang terjadi di situ. Ya.
Kemudian gaya bekerja pada balok sedemikian hingga subsistem 1 terjadi perubahan dan seterusnya. Subsistem 1 ini baloknya ini ya. Pada sistem terdiri dari subsistem 1, 2 bekerja gaya F sehingga berlaku komutan untuk gerak balok atau hukum fix tentang pegas tadi itu. Hukumnya beda-beda. Gitu ya. Ini yang nanti membantu kita untuk ini apa? Memformulasikan fenomena ya. Jadi dari fenomena ini kemudian di sini ada ilmu pendukung, ini fenomena atau objek. Fenomena objeknya di sini, objeknya muncul dari fenomena muncul dari objek gitu ya. Misalkan B1 tuh, nah ini masuk di sini. Di sini adalah ilmu pendukung. Jadi ini makanya di draft kemarin itu disebut model fisis. Model fisis itu ilmu pendukung gitu. Jadi kalau saya kaitan dengan misalkan fenomena objeknya tentang energi alternatif, objeknya tentang mikroalga misalkan. Ini kan semacam tumbuh-tumbuhan yang bisa kita produksi gitu ya. Proses produksi dari mikroalga itu melalui tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapannya itu di situ ada kimianya, proses kimianya, tahapan-tahapan di produksi mikroalganya, ada proses kimia, ada proses biologinya. Itu proses biologi. Ini bersamaan, berkaitan. Proses kimianya itu karena ada proses fotosintesis yang berkaitan dengan masalah sinar matahari, misalkan. Kemudian proses biologinya itu kan berkaitan dengan pertumbuhan, ya? Karena pertumbuhan itu. Ini yang nanti mentransformasi. Jadi ini mentransformasi dari fenomena ini menjadi masalah. Jadi ilmu-ilmu atau model-model ini, model-model fisika, kimia, seperti yang saya jelaskan tadi, kimia, kemudian biologi, ya, atau di situ ada mekanika, ya, atau juga masalah finance, keuangan ya, jangan uang ya, keuangan, ada ke-nya, keuangan, saya nulis keuangan ini susah malah, keuangan dan sebagainya. Ini model pendukung, ilmu pendukung untuk mentransformasi dari fenomena ini jadi masalah gitu. Jadi ini ada fenomena agar supaya menjadi masalah, jadi menjadi masalah yang nanti saudara jawab ya. Jadi kalau di proposal itu saudara membuat rumusan masalah itu, kan di pendahuluan itu ada latar belakang gitu, saudara cerita kan gitu. Berarti hasil pengamatan saudara itu terhadap melalui literatur, kemudian saudara menulis di situ kajian-kajiannya itu. Itu kan sama aja dengan mengidentifikasi suatu objek, gitu. Kemudian saudara tidak menyebutkan fenomena di situ. Biasanya dalam penelitian ini, gitu biasanya. Mestinya ada resume, kemudian menyebutkan fenomena, kejadian atau sesuatu yang lain dari apa yang saudara amati dari
objek tadi itu. Baru saudara membuat rumusan masalah. Di situ saudara gabungkan antara fenomena tadi itu, kejadian-kejadian atau sesuatu yang baru ya, yang aneh gitu ya. Nah, itu saudara angkat, maka akan saudara masukkan di dalam suatu masalah yang akan saudara jawab. Masalah itu bisa dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, tapi juga bisa dalam bentuk dugaan, hipotesis, dugaan. Bisa dalam bentuk dugaan. Ya. Transformasi dari fenomena ke masalah atau dugaan ini diperlukan apa yang disebut model-model tadi itu. Model fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Ya, seperti saudara membuat model penyebaran COVID misalkan, nah, saudara nggak bisa kalau tidak mengerti tentang COVID itu apa, kenapa dia sampai menyebar, jadi menulari dari satu orang ke orang lain gitu. Kenapa dalam waktu kurun waktu sekian bulan kok banyak orang yang terkonfirmasi itu dan seterusnya. Itu kan ilmu epidemiologi itu namanya, tentang ilmu penyakit atau ilmu penyebaran tadi itu. Nah, itu saudara perlu ilmu itu untuk mempelajari. Itu ya, tidak bisa membuat begitu aja, tidak bisa. Jadi harus ada perantara gitu. Nah, perantaranya ilmu-ilmu seperti itu agar supaya saudara bisa membuat masalah, membuat dugaan yang berkaitan dengan fenomena tadi. Ada pertanyaan? Oke, saya teruskan. Fenomenanya apa? Fenomenanya adalah ini. Suatu kejadian atau hasil eksperimen yang diperoleh berdasarkan pada pengamatan objek. Berarti fenomenanya adalah satu, jika gaya api yang diberikan adalah konstan, maka gas akan memberikan reaksi. Fenomenanya itu. Ya. Kemudian jika F maksimum, maka reaksi bekas juga maksimum. Itu fenomenanya ini. Ya. Oke. Ya, saya jelaskan. Oke. Ada pertanyaan? Ya, berarti memang harus ada F maksimum. Harus ada F maksimum. Nah, ini dicari F maksimumnya. Berapa F maksimumnya? Gitu. Ini sudah ke masalah. Ditransformasi ke masalah fenomenanya ini. Ya, dicari berapa F maksimumnya gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke. Belum ya. Sekarang contoh yang kedua ini terjun payung nih. Skydiving sport gitu. Ini selama saya memberikan kuliah pemodelan ini selalu saya keluarkan contoh ini karena ini belum ada penelitian yang fix yang berkaitan dengan masalah ini trakfos itu belum ada gitu. Jadi
saya tertariknya karena bisa kita bangun multi agent gitu loh. Kalau di aplikasi multi agent itu diantaranya adalah modeling gitu. Jadi seperti pesawat misalkan ya, pesawat. Jadi akrobatik pesawat misalkan. Misalkan seperti ini, akrobatik pesawat misalkan. Ini punya jarak D1, ini punya jarak D2, ini punya jarak juga, ini D3, ini D3 gitu. Jadi sama jaraknya yang belakang. Ini pemimpinnya di depan nih, pemimpin gitu. Jadi ini akrobat gitu. Jadi bolak-balik seperti ini ya, posisinya harus sama. Jadi ini jarak dari sini kemari itu juga harus sama, jarak ini kemari harus sama gitu. Saat ini kalau terlalu dekat kan bisa tabrakan kan gitu. Jadi ini dianggap sebagai agent gitu loh. Jadi ada pemodelan sendiri yang berkaitan dengan masalah agent yang disebut sebagai base agent modeling itu. Yang disebut base agent modeling. Itu. Jadi mahasiswa S1 maupun S2 sampai detik ini yang ngambil TA mengenai ini cuma 2 orang, ya, cuma 2 orang nih sampai sekarang gitu. Jadi banyak open problem di sini, banyak open problem gitu. Yang tesis itu cuma 1 orang juga. Gitu. Jadi kaitannya masalah base agent modeling. Jadi nggak banyak, makanya selalu saya keluarkan agar supaya di antara saudara ada yang tertarik berkaitan dengan masalah skydiving sport gitu ya. Jadi ini ada dua gambar yang di sini. Yang pertama, orang itu sudah keluar dari pesawat tapi belum dibuka payungnya. Kemudian ada orang yang keluar dari pesawat, orang yang sudah membuka payungnya. Itu. Ini ada 2 gaya yang mempengaruhi yang mempengaruhi orang ini. Sama. Orang yang gaya yang mempengaruhi orang ini tapi dia punya payung. Gitu. Ini pasti M masanya dia, masa orang ini ya, misalkan ini M atau kayak beratnya dia, saya nyatakan dengan M, tapi dia punya ini drag force, ini F drag. Jadi drag force itu. Kalau seperti ini payungnya belum dibuka, maka drag force-nya itu ini FD-nya, ini FD-nya ke atas gitu. Nggak ada yang menghalangi di bawah ini gitu loh. Kecuali kalau dia naik di atasnya payung gitu ya, maka dia pelan aja, dia turun ke bawah. Tapi ini kan nggak ada penghambatnya, maka lewat aja ini langsung ke bawah ya, nggak ada yang mengalami. Sehingga di sini antara gaya F-nya ini F bodinya, jadi F ya, F bodinya, maka F-nya itu akan lebih besar dari
drag postnya FD itu. Drag post itu bisa bekerja sebagai gaya angkat, bisa, ya, bisa bekerja sebagai gaya hambat, gitu. Kalau seperti ini kan dia meluncur ke bawah kan, drag postnya menuju ke atas, dia terhambat cuma sedikit gitu, tapi tetap dia meluncur ke bawah, lewat aja karena gaya beratnya, ya kan? Orang ini gaya beratnya di antara masanya dia itu adalah masa bodinya, termasuk masa parasutnya. Kalau dia tentara ya termasuk senjatanya, itu kan masanya dia juga. Itu cepat sekali itu turunnya itu. Jadi drag postnya itu nggak bisa menghambat dia turun ke bawah gitu. Ini cerita ini adalah identifikasi objek yang saudara amati dari gambar ini. Gitu. Oleh karena itu, saudara mampu melihat fenomena dari kejadian seperti ini, dari gambar ini, dari kajian ini, kalau saudara mampu mengidentifikasi objek dengan baik. Karena tidak setiap fenomena itu kita angkat dari peristiwa gitu, karena kita juga kadang-kadang nggak mengikuti fenomena itu, nggak mengikuti peristiwa itu, ya, seperti yang saya katakan 2019 beda fenomenanya dengan yang sekarang 2021, beda di sini. Di sini udah muncul mu, ya kan? Di sini juga muncul, udah 2021 muncul delta. Fenomena-nya udah berkembang nggak karu-karuan ini. Ya, gitu ya. 2019 ini masih banyak yang komentar macam-macam gitu. 2019 tuh. Ya, seperti ini gitu, seperti contohnya ini gitu, ya. Oke, ini yang sebelah kiri gitu. Jadi ini saya bicara objek, apa yang ada di dalam benak saudara, abstraksi Anda terhadap apa yang saya ceritakan berkaitan dengan objek ini, sehingga saudara mampu merumuskan suatu fenomena dari cerita ini, ya. Nggak mesti peristiwa itu sudah bisa ngikuti, kadang-kadang cuma dilapori gitu. Ya kayak ini, kayak orang lapor ya, Pak lapor Pak di polisi ya, kan gitu. Nah, polisinya itu mengembangkan abstraksinya sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan ilmunya yang dia peroleh. Kok dia sebagai informan, intelijen lah gitu, katakanlah seperti itu, punya ilmu seperti itu dia. Jadi saudara lapor gitu, dia sudah tahu abstraksinya, tahu udah. Kan lapor itu kan berarti cerita kan cerita berarti. Dari itu, dari cerita saudara itu fenomenanya udah tahu gitu dia. Oh kira-kira seperti ini ya. Kok kira-kira berarti punya dugaan. Makanya ada istilah TKP. Ketika TKP lihat di lapangan, dimatchkan antara abstraksinya dia, karena ilmunya dapat dari sekolahnya, dari pendidikan kepolisiannya. Kok di militer ya ada kan gitu. Seperti itu. Sama seperti ini, saya cerita. Coba apa yang ada di dalam benak saudara? Abstraksi apa yang kaitan dengan fenomena ini? Coba yang sebelah kiri, kira-kira apa fenomenanya? Ayo. Ini
ini pada tidur semua ini rupanya. Santai aja kalau gitu saya. Halo? Iya, Pak. Apa? Kira-kira apa di sini? Saudara bisa menangkap cerita saya? Halo? Apakah saudara bisa menangkap cerita saya tadi itu? Halo? Masih berpikir sih, Pak. Oke. Masih berpikir ya. Jangan lama-lama mikirnya. Mikir gitu aja kok lama. Ya. Jangan terlalu lama mikirnya. Ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan itu payungnya dibuka. Itu payungnya dibuka sehingga ini F bodinya, kemudian ini ada FD gitu. Ya, ini ada fenomenanya seperti ini misalkan ya, fenomena misalkan ya. Ini bisa terjadi gitu. Bahwa FD itu bisa terjadi, FD itu lebih besar FB, F body. Bisa terjadi seperti itu. Loh, naik ke atas Pak, iya. Naik ke atas melayang-layang dia di udara gitu. Makanya kalau dia kan gini lah, di tanah itu tidak langsung menukik seperti ini kayak kita melempar batu aja, nggak seperti itu. Jadi ini ada perlambatan di sini karena drag force-nya tadi itu. Jadi ya kalau ya ini dia turun misalkan kan gini ya. Ini ada FB-nya, kemudian ada di atas itu FD-nya, drag-nya itu. Jadi ini saya ini ya itu ini tetanya itu. Jadi ini kalau ini FB-nya, ini FD-nya, FD-nya juga seperti ini. Jadi ini diproyeksikan ya, proyeksikan ke arah sini di titik ini. Misalkan ini titik A, di mana posisi penerjun itu berada gitu loh. Dia bentuknya parabolis gitu. Atau kadang-kadang parabolisnya nggak seperti ini. Dia naik dulu. Dia naik dulu gini, karena angin itu tadi, baru dia turun gitu. Ini kan kena angin ini, kena antaman angin gitu. Sehingga bisa terjadi bahwa gaya F-drag-nya itu lebih besar dari FB. Dia naik karena ada angin gitu loh. Ya. Sehingga naik ya, tapi nggak lama lah gitu ya. Sehingga nanti bisa FD sama dengan FB sama dengan FB itu jadi konstan gitu, baru nanti FD-nya itu lebih kecil FB gitu.
Kalau dia FT-nya lebih kecil FP, maka dia akan turun pelan-pelan gini, gitu. Kalau ini FD-nya, F body-nya itu jauh lebih besar dari FD-nya, gitu. Karena tidak ada gaya hambat terhadap beratnya yang meluncur ke bawah, ini nggak ada. Kalau ini ada gaya hambatnya karena payungnya ini, karena dia ada angin gitu loh. Ya. Ini identifikasi objeknya gitu loh. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, itu beberapa fenomena bisa muncul seperti itu. Kalau ada angin yang kencang, ya dia naik, FT-nya lebih besar gitu, sehingga turunnya ya nggak tahu di mana, jauh di sana, bisa begitu. Ya, itu identifikasi objek, sehingga saudara dari identifikasi itu mampu membangun suatu fenomena. Apa kira-kira fenomenanya? Kalau objeknya diceritain kayak seperti itu tadi gitu loh, ya. Jadi ini ada dua gitu ya, tapi saya ceritanya tadi banyak sekali, tidak hanya dua gitu ya. Kemudian fenomena yang saya munculkan hanya dua di sini. Penerjun pada subsistem 2 bergerak sangat cepat ke arah bawah. Jadi yang tadi sebelah kiri tadi, ya, waktu penerjun lebih kecil dibandingkan dengan waktu hambatnya. Karena meluncur ke bawah itu lebih cepat dia, kan lebih kecil, gitu ya. Pada subsistem 2, waktu penerjun lebih besar dibanding, ini keliru ya, ini subsistem 1. Jadi sebelum payungnya dibuka, kemudian di sistem 2 payungnya sudah dibuka, sehingga waktu penerjun lebih besar. Ya, waktu penerjun itu dia bisa berlama-lama di atas gitu loh, sehingga lebih besar dibandingkan dengan waktu hambatnya. Yang dimaksud waktu hambatnya itu ada drag force-nya tadi itu, sehingga di sini bisa terjadi bahwa F body-nya itu lebih kecil dari atau sama dengan F drag-nya kayak hambatnya tadi itu, ya. Ini fenomenanya, ya. Ada pertanyaan? Belum ya? Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Ya. Kan kalau misalnya tadi kan Bapak sempat mention kalau misalnya terjun payung itu nggak bisa diatur gitu loh, Pak. Kita mau mendarat di mana kan? Tapi kalau misalnya bukannya setahu saya kalau tidak salah ya Pak, itu bisa diatur ya Pak. Kalau misalnya kita udah buka payungnya kayak bisa diatur arahnya gitu Pak. Iya, betul. Kalau sekarang model parasutnya itu kan bisa dikontrol, bisa dikendalikan gitu loh. Berarti saudara bisa membuat model matematikanya dengan kontrol gitu. Jadi misalkan aja saya ini misal terjunnya di sini, di ketinggian yang tinggi sekali gitu. Kemudian ini adalah wilayah sasaran. Wilayah sasaran. Sasaran itu dalam bentuk wilayah, dalam bentuk domain, tidak dalam bentuk titik. Gitu. Jadi tidak tahu dia koordinatnya. Kalau misalkan di olahraga terjun itu dia punya jari-jari gitu. Pokoknya masuk di sini udah nilainya besar 100 gitu. Jadi mungkin dikasih ring lah. Jadi pada titik yang ini yang tertentu sini dia 100. Mungkin di sini ring berapa gitu turun lagi gitu. Kan nggak bisa tepat gitu loh, sampai berapa gitu ya. Kalau misalkan kecepatan anginnya ke sana keras sekali, maka orang itu akan terbawa payungnya oleh kecepatan angin ini
Nah, ini pandai-pandai dia mengatur, mengontrol payungnya itu. Kok sekarang payungnya itu bisa dikendalikan gitu, agar supaya dia pada ketinggian tertentu dia bisa masuk pada wilayah sasaran sehingga dapat nilai 100 gitu. Jadi di sini dikontrol, dikendalikan. Jadi betul ya apa yang saudara katakan tadi. Jadi kalau olahraga misalkan, ini mau pon kan, jadi mau pon yang di Papua sana mau ada pon itu biasanya olahraga ini skydiving sportnya ini muncul. Terjun payung mesti ada itu. Jadi bagaimana mengendalikan ini? Ini tergantung individunya, kemampuan individu mengendalikan pesawat ini. Oh, pesawat apa? Payung parasutnya ini. Makanya setiap orang cara mengendalikan berbeda karena dia dapat kecepatan angin yang berbeda juga. Gitu. Ya. Waktu loncat dari parasut itu berbeda walaupun ukurannya hanya sekian detik gitu. Sekian detik berbeda. Tapi perbedaan itu juga punya perbedaan terhadap bagaimana dia mengendalikan. Itu Ustaz dalam. Pokoknya karena dia punya pengendalian, setiap orang kalau ini U1 variabel kendalinya U1, di sini variabel kendalinya U2, di sini ada penerjun lagi yang variabel kendalinya itu ada 3, maka U1, U2, U3 itu tidak sama. Tidak akan sama gitu. Ya, karena kalau dia tadi keluar di T sama dengan T1, dia keluar dari pesawat. Kemudian ini dari T sama dengan T2. Kemudian ini T sama dengan T3. Tidak sama ini loncatnya ini. T1 tidak sama dengan T2, tidak sama dengan T3. Sekalipun perbedaannya dalam ukuran detik. Tapi ukuran detik pun risikonya setiap orang, pengandalannya setiap orang terhadap parasut itu berbeda-beda. Itu makanya di bentuk seperti ini itu bisa disebut sebagai agent. Ini agent 1, agent 2, agent 3 dan seterusnya. Jadi kalau ini bisa multi agent. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekarang ini. Jadi belajar untuk ini apa? Mengenal atau mengidentifikasi suatu objek gitu ya. Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Basuki ya, Prof. Basuki tentang polusi di Sungai Berantas dulu. Ya, ini ada aliran sungai, jadi bercabang nih. Ya, aliran U1 ini ada aliran di sungai pada jalur 1, ada sungai di jalur 2, kemudian masuk di sungai di jalur 3, kedua-duanya ini. Ini sama-sama ada polutannya di sini. Ini ada polutannya.
Ini juga ada polutannya. Itu. Air ini di jalur sungai 1 itu punya kecepatan sebesar U, di sungai kedua punya kecepatan sebesar V. Kemudian yang di aliran ketiga ini punya kecepatan sebesar V. Gitu. Diidentifikasi objeknya seperti itu. Ya. Kemudian di sini itu diciptakan suatu volume kendali. Ini volume kendali. Volume kendali ini dipakai untuk membangun modelnya dari volume kendali itu. Di sini. Ini volume kendali ya. Gitu. Jadi kalau saya ambil volume kendali itu sebagai elemen volume, ini ya, alirannya ke sana. Jadi ada aliran U, ada aliran dan outputnya ke sini. Nih, dari volume kendali ini kita bangun suatu model matematikanya. Berarti fenomena itu di fenomenanya berada di volume kendali ini. No, ya. Jadi ilmu apa yang dipakai untuk membawa fenomena ini pada suatu masalah. Di antaranya adalah mekanika fluida. Mekanika fluida. Ya, kemudian yang kedua masalah ilmu apa? Tentang polusi. Ya, karena ini memang polutan gitu. Karena ada ilmu lingkungan itu. Gitu ya. Jadi identifikasi ini seperti itu. Makanya ada istilah ambang batas gitu. Ambang batas itu jadikan polusi atau polutan polutan yang punya toleransi ya, tertoleransi, artinya masih dibolehkan, itu biasanya disebut sebagai ambang batas. Jadi kalau misalkan ambang batasnya U sebagai kontrol, ini variabel kontrol, sebagai variabel kontrol, dia punya tetapan, misalkan 100 misalkan tetapannya. Tapi kalau di atas ini, di atas tetapan ini, maka tidak ditoleransi, berarti terjadi polusi. Di bawahnya masih boleh gitu loh. Ya, ini sebagai tetapan kontrolnya atau variabel kontrolnya gitu. Ya, yang berkaitan polusi ini. Gitu. Jadi ini masuk pada model lingkungan yang bisa mendukung untuk saudara membawa fenomena, mentransformasi fenomena itu ke dalam suatu masalah. Gitu. Oke, fenomenanya adalah konsentrasi ini. Gitu, konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya tuh makin tinggi, maka
pasti di atas ambang batas gitu. Konsentrasi itu kan berkaitan dengan tingkat kejenuhan suatu reaksi kimia kan gitu. Ya. Jadi fenomena seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ini kan tadi kan Bapak bilang kalau misalnya volume kendalinya itu ada di yang bagian 3 ya, Pak. Yang di W. Nah, saya mau bertanya Pak, misalnya nih Pak, yang elemen penetralnya itu dari satu, ibarat kata yang U itu adalah dari mata air gitu loh Pak. Jadi kan nggak ada pencemaran apa segala macam. Nah, itu bisa nggak Pak kalau misalnya kita buat U-nya itu sebagai elemen kendalinya Pak? Apa harus 3? Boleh. Saya penasaran itu. Boleh. Makanya tadi di pencemaran lingkungan itu tadi kan saya sebutkan. Makanya volume kendalinya di sini. Gitu. Kalau ini nggak ada tanpa polutannya ini tanpa polutan, misalkan tanpa polutan. Polutannya ada di sini misalkan, ini nggak masalah. Makanya meletakkan volume kendalinya itu di sini, gitu, bukan di sini, gitu. Sehingga yang nanti kita cari, kita amati konsentrasinya adalah pada aliran yang 3 ini, bukan di aliran 1 dan bukan aliran 2, gitu. Jadi aliran yang paling besar ini. Jadi ini katakanlah ini Sungai Berantas itu, yang di Mojokerto itu loh. Sungai Berantas itu kan bisa aja aliran dari sini atau dari sini juga ada polusi juga yang masuk di sini, bukan dari aliran ini, bukan dari aliran ini, tapi dari aliran sini gitu. Bisa aja gitu. Makanya meletakkan volume kendalinya itu pada aliran yang paling besar itu di sini. Sehingga kalau ini tanpa polutan, ini polutan, maka konsentrasi di sini itu mungkin semakin kecil karena di sini ada sumber air. Gitu. Polutannya di sini. Ya. Jadi nggak apa-apa itu variasi dari ini masalah polutan itu. Lah polutan itu saya informasikan bahwa polutan itu bisa saja yang berbentuk bahan kimia, termasuk bentuk kimia misalkan. Bentuk kimia yang sering seperti ini. Ya. Tapi polutan itu bisa dalam bentuk bakteri. Sehingga sama-sama menimbulkan penyakit kedua-duanya ini. Gitu. Ya. Kalau bentuk kimia itu biasanya limbahnya dari pabrik-pabrik itu. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang untuk yang lain. Jadi contohnya tadi ada 3 bentuk yang berbeda ya. Jadi kalau ini mekanika. Ya, ini mekanika yang statis ini. Ya. Contoh yang kedua ini mekanika yang dinamis. Ya, semuanya bergerak gitu. Nggak ada yang dihambat. Kemudian yang ini juga mekanikanya dinamis, tidak statis gitu ya. Semuanya aspek teknik semua. Nah, sekarang yang ini penyebaran virus. Jadi contohnya seperti yang di gambar tadi itu. Ini sudah saya ceritakan tadi itu. Jadi identifikasi objeknya itu adalah menyebarnya virus yang dapat bertransmisi dari manusia ke manusia. Ya.
dari manusia ke manusia. Ini penting. Saudara nggak bisa membuat model ini kalau identifikasi seperti ini nggak ada. Ini yang disebut epidemiologinya. Gitu. Ada yang dari hewan, ada yang dari hewan, ya. Kemudian ke hewan. Baru dari hewannya itu ke manusia. Ada yang seperti ini, gitu. Tapi manusia ke hewan nggak bisa. Cuman hewan ke manusia. Ke manusia juga nggak bisa. Ini nggak bisa juga. Ada yang seperti itu. Jadi ke sini juga nggak bisa. Jadi hewan ke hewan, baru hewan. Jadi manusia ke manusia nggak bisa. Tapi ada yang manusia ke hewan bisa, gitu. Nah ini yang berkaitan dengan epidemiologinya. Ya, ini epidemiologi. Ilmu ini nggak akan tahu. Kalau seandainya ilmu ini nggak tahu, maka modelnya juga nggak bisa buat. Gitu. Ya, berarti kita harus tahu tentang objeknya ini. Identifikasi objek itu harus banyak informasinya. Gitu. Ya. Fenomenanya apa? Nah, fenomenanya lockdown, PSBB. Ya, kemudian PPKM mikro, KM mikro, terus PPKM apa nih? PPKM zona, ada zonanya. Kemudian yang terakhir PPKM level. Nah, saya dengar kemarin tuh ada PPKM institusional, atau ini ada saja ya, nggak tahu ini PPKM institusional itu ada. Lucu ya, institusional gitu. Nggak tahu karena ada isu dari pandemik mau jadi epidemik atau gimana, nggak tahu. Nah, kita kan cuman ini mengantisipasi agar supaya virusnya tidak menyebar. Ya, virus ini nggak bisa dituturi loh. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, ini fenomenanya gitu. Ini loncatan seperti ini nggak sembarangan gitu loh, maksud saya. Dari mikro ke zona itu nggak sembarangan, karena di sini ada kajian, ada indikator kenapa dari mikro dikembangkan menjadi zona dan seterusnya, kemudian sampai pada level dan seterusnya, gitu ya. Kenapa di level 3 itu mal boleh dibuka dengan persyaratan, itu kan sembarangan gitu. Itu kan fenomena juga. Mereka bisa nggak mengambil fenomena itu untuk jadi masalah, kemudian kita buat kajian, kita riset gitu ya. So, loncatan ini itu punya efek, ya kan? Ini kan intinya adalah lockdown, PSBB, kemudian PPKM itu kan intinya untuk
mengurangi aktivitas orang yang bergerak, ya, karena identifikasi objeknya tadi bahwa transmisi virus itu dari manusia ke manusia. Ya, manusianya yang di scatteringnya itu di manusia, di kelompok manusia scatteringnya itu ya. Ini yang tidak dilakukan sehingga memunculkan ini gitu. Tapi ini hasil dari ini evaluasinya kan sekitar 2 minggu, ada yang 1 bulan untuk menuju kepada kebijakan yang lain. Jadi kajiannya itu ada indikator-indikator sebagai pengukur. Gitu. Ini fenomena-fenomena perubahan ini cepat sekali ini gitu loh. Menarik sekali. Saya belum selesai nulisnya itu. Buat di jurnal ini sudah berubah lagi ini kebijakannya. Ya. Makanya saya paling aman itu adalah ini analisis saja, eksistensinya aja. Ini ada apa enggak gitu aja. Paling aman. Oh enggak ada, oh ada gitu. Itu aja. Ya. Ini fenomena gitu ya, salah satu contoh misalkan. Kemudian tracing gitu ya. Kemudian ada informasi juga bahwa ada sekitar 1.000 orang lebih itu yang terpapar tapi masih berkeliaran gitu. Ini yang ngomong Pak Luhut sendiri itu, yang bicara itu berkeliaran katanya gitu. Wah ini bahaya itu, kayak teroris gitu kalau sudah seperti itu, ya kan? Yang menyebabkan orang susah kan ya seperti ini. Ada pertanyaan? Jadi ini mengenal objek dan memunculkan fenomena. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Sekarang tentang dawai, ya. Dawai itu paling gampang itu kayak gitar tuh loh. Punya gitar nggak? Gitar, kemudian senarnya itu kalau gitar kan digenjreng-genjreng gitu ya. Kalau ini ditarik ke atas. Nah, sehingga kalau dia ditarik ke atas maka dia akan elastis ke atas gitu. Jadi seperti ini kan, ujung-ujungnya dijepit, yang satu dengan yang lain dijepit itu. Kalau saya beri di ujung satu itu saya beri koordinat, maka bentuknya seperti ini. Jadi ini X, ini Y ya. Jadi diambil di dua dimensi ya, sumbu X dan Y saja, tidak sampai 3 dimensi gitu. Nah ini coba cerita tentang identifikasi objek ini. Apa kira-kira cerita saudara mengenai dawai yang ditarik itu? Bisa nggak cerita? Ini seperti ini. Sebuah dawai pada ujungnya dijepit dan diberikan gaya tarik F dan kemudian dilepas demikian hingga bergetar atau membuat gelombang 1 dimensi. Nah ini singkat aja ini. Kalau gitar itu kan banyak ya. Kalau gitar itu kan banyak dawainya, ya kan? Ini dawainya cuma 1 gitu loh, ya. Dawainya banyak kalau gitar itu. Sehingga dawai-dawai itu membuat getaran, sehingga getarannya itu ditampung di dalam
kotaknya itu oktaranya bukan bunyi. Ya, satu dengan bunyi itu. Gitar tuh mesti seperti itu. Gak mungkin gitar satu dengan yang lain tuh ukurannya sama, gak mungkin gitu. Sebab saya dulu punya tetangga itu tukang membuat senarnya itu. Senarnya itu bukan kawat biasa, itu digulung sama tembaga gitu loh. Jadi senar biasa kawat biasa digulung sama tembaga itu digulung itu. Dan ukurannya berbeda-beda tergantung permintaannya itu. Ini kalau saya petik jreng maka bunyinya akan beda. Kalau saya hanya memetik pada senar 1, senar 2, senar 3 itu. Dari senar 1, 2, 3 kalau saya nariknya itu homogen, ya, mana yang paling dominan suara dari senar 1 atau senar 2 atau senar 3? Fenomena itu, ya, fenomena gitu. Halo, ya, Pak. Oke, ya. Tentang bunyi ini, ya. Itu fenomena. Salah satu contoh seperti ini. Ini cuma satu. Ya. Fenomena yang satu inilah berkata transisi lurus pada bidang tegak atau searah dengan semuanya ini getarannya pergerakan mana bunyi yang dominan itu juga fenomena gitu ya kalau di gitar itu ya. Oke. Sekarang di konduksi panas, jadi konduksi panas ini berkaitan dengan masalah termodinamika atau transfer perpindahan panas ya. Jadi kalau ini batang misalkan, saya nggak bisa gambar ini, gambarnya jelek ya. Ini dianggap 3 dimensi ya batangnya ini, makanya ada polanya seperti ini ya. Di sini temperaturnya T1, kemudian ini T2. Dipanasi batangnya ini sehingga ada aliran panas. Ini ditunjukkan seperti ini. Mengalir dari T2 T1. Pertanyaannya antara T2 T1 itu mana ya yang lebih besar? Halo? Ya. Yang lebih besar yang mana temperaturnya? Yang T2. Gitu. Sehingga perpindahan panas itu mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah, kan gitu. Ya. Atau kemudian ini lebih besar dari misalkan
kamar, environment, suhu kamar itu. Yang dimaksud suhu kamar itu ya lingkungan, suhu lingkungan gitu loh. Nah, istilah fisika aja. Ya. Nah, nanti bergeraknya ke suhu kamar ini gitu. Kalau T1 itu ruangannya itu panas gitu ya, maka dia akan menuju ke T kamar. Jadi kalau ini suhu kamar, ini suhu kamar, yang di atas ini akan melandai menuju ke T kamar. Yang di bawah, yang ada di bawah, down, ini akan menuju kepada suhu kamar. Ini yang cold, dingin, ini menuju ke suhu kamar. Ini yang panas, dibakar itu, akhirnya akan menyelesaikan menuju ke suhu kamar. Ini bisa disebut sebagai T-steady. Itu. Panas yang mengalir pada suatu benda itu disebut konduksi. Itu. Ini mengalirkan, tunjukkan ini. Tapi panasnya ini di luar. Ini lilin ini. Lilin ya. Nah, kalau bentuk seperti ini sudah disebut sebagai apa? Konduksi, konveksi. 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 Karena ini dipanasi berarti konveksi paksa. Memang sengaja dipanasi, ada konduksi gitu. Ya, konduksi itu berjalan di dalam. Jadi partikel-partikelnya itu yang bergerak di sini, ya. Jadi ini konveksi. Jadi memanasi batangnya ini, kemudian batang itu panasnya mengalir ke sini, ya. Jadi ada partikel-partikel di batang ini yang bergerak mengalir dari suhu yang tinggi ke yang rendah. Pokoknya seperti ini apa? Ini kan ada energinya ini ya. Ada energinya. Objeknya cerita seperti itu. Cuma sekarang identifikasi objek seperti tadi, saya katakan seperti itu, fenomenanya adalah perpindahan panas terdiri dari permukaan sampai ke dalam tabung. Jadi dari permukaan dulu baru masuk di dalam tabung. Fenomenanya seperti itu. Jadi dia dari luar kemudian masuk di permukaan, panasnya itu disebut konveksi. Kemudian terdistribusi sampai di dalam tabung, nah itu baru konveksi. Berarti pakai itu adalah hukum konveksi. Fenomenanya ini, ya, fenomenanya ini tadi, kalau sudah hubungan dengan hukum termodinamika, ya, maka akan menjadi suatu masalah. Itu akan menjadi suatu pertanyaan, itu atau akan menjadi suatu dugaan atau hipotesis maksudnya, ya. Oh, sudah habis ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tak stop share, gitu ya. Coba sekarang analogi. Di model itu
itu juga menganut bentuk analogi. Gitu. Bentuk analogi. Salah satu contoh misalkan panel matematik. Ya, panel matematik. Panel matematik itu di dalam riset yang dilakukan oleh Pak Adi yang dulu pernah sebagai profesor itu ya, yang dari Essex University itu sekarang kok nggak salah di Arab Saudi ya, itu risetnya bahwa model matematik modelnya itu bisa digunakan untuk terapi. Jadi aplikasinya pada alat yang bisa dipakai untuk terapi. Gelombang berarti gelombangnya. Karena di bandul itu kalau satu ya seperti itu. Tapi kalau bandulnya itu lebih dari satu, itu bentuknya bisa berbentuk getarannya bisa berbentuk gelombang. Gitu. Gelombangnya itu yang ditangkap bisa dipakai sebagai alat ya, diciptakan suatu alat yang formulasinya pakai gelombang itu untuk menyembuhkan orang sakit apa gitu ya, bisa seperti itu ya. Nah, tadi saya menjelaskan tentang konduksi gitu ya. Jadi ini ada semacam analogi gitu. Jadi analogi bahwa suatu kejadian itu bisa dianalogikan dengan peristiwa yang lain. Mirip gitu. Mirip tapi bisa digunakan dalam rangka untuk membangun model gitu. Jadi contohnya seperti ini. Ini analogi dari termodinamik tentang konduksi panas tadi itu. Tentang konduksi panas. Ya. Ini judulnya adalah deskripsi dari termodinamik. Ya, kondisi panas itu dari evolusi waktu pada indeks indeks stock market ya, stock market index gitu. Jadi pada indeks pasar ya, pasar ini pasar saham ya, pasar saham itu. Jadi ini yang menarik adalah evolusi waktunya ini. Nah sekarang termodinamik seperti itu tadi ya, jadi konduksi panas yang tadi dipanasi sebelah sini, maka ini ada T1, di sini ada T2 kan gitu, mengalir ke sini gitu. T2 itu lebih kecil dari T1 gitu. Kalau di sini itu ada T kamar itu, karena ini ada pemanasan, maka ini T1 ya. Ini T1 lebih, ini T1. Ini ya. Jadi yang kalau ada suhu kamar, karena ini ada pemanasan, maka T1 lebih besar, T2 lebih besar T kamar. Ini proses konduksi. Kalau konduksi termonya adalah tentang panas, perpindahan panas ini. Panas. Tapi di termodinamika itu tidak cuman pemanasan aja, tapi pendinginan juga gitu. Pendinginan pada termoni. Jadi ini coldnya, ya ini adalah headnya.
Itu. Kemudian ini sebagai daunnya. Tengah-tengahnya di mana? Di kamar ini. Jadi di T kamar ini, T kamar yang saya jelaskan tadi itu. Jadi di atas ini heads-nya yang di sini adalah gold-nya, gitu. Ya. Ini yang dipakai di masalah ini apa? Saham. Itu memprediksi saham gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi persis ini bicara tentang ini apa? Tentang termodinamik dan seterusnya, entropi dan seterusnya. Ini jadi intinya di sini. Jadi hukum Newton tentang pendinginan itu. Hukum Newton tentang pendinginan. Kalau N-nya itu adalah banyaknya stok dari suatu barang, E-nya itu didefinisikan sebagai energi. Energi yang dinyatakan sebagai price, di mana investor akan membeli atau dia menjual stok, menjual saham. Gitu. Ya. Nah, ini jadi E-nya sebagai energi itu bisa dinyatakan sebagai ini. Gitu. Ya. Kemudian T yang temperatur tadi, ini kan T pada masalah pendinginan tadi atau pemanasan tadi itu adalah nilai rata-rata dari satu stock price, jadi dari barang atau stock index, ya, dari waktu ke waktu, di mana transisi dilakukan di satu tempat, gitu. Ini, jadi analogi antara hukum-hukum termodinamika dengan masalah saham, gitu loh. Ya, jadi ada riset tertentu yang dianalogikan untuk membangun model tertentu. Jadi ini ada proses analogi, proses kejadiannya, analogi. Seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nah, ini rumusnya. Ini rumus kebalikannya aja. Termodinamika tentang pemanasan dengan sama aja sebetulnya. Bedanya itu pada koefisiennya aja. Ya, koefisien konduksinya kalau di kondisi panas ada koefisien konduksinya gitu. Ya, seperti ini. Artinya bahwa prediksi suatu saham, ya, kemudian seterusnya itu bisa juga menggunakan model sistemik gitu loh. Tidak bisa bukan hukum yang lain gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya akhiri sekian saja.
tadi itu tidak saya masukkan di situ. Kalau saudara menginginkan paper tadi itu bisa saya kirimkan ya. Oke, sekian aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya.